1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya bersatu padu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua yang mendengar firman Tuhan serta menaruh itu di dalam hatinya. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ternyata ada penilaian dari lembaga World Happiness Report yang bekerja sama dengan salah satu badan PBB, yaitu Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan, yang menilai negara paling bahagia di dunia. Jadi itu bisa, kalau orang baca di internet memang itu ada. Jadi negara paling bahagia di dunia. Kira-kira negara mana yang dipilih sebagai negara paling bahagia di dunia? Apakah Indonesia? Tahun 2024 bulan Maret yang lalu, organisasi tadi ataupun lembaga tadi sudah menetapkan bahwa Indonesia ada di urutan 80 dari 100, kurang lebih 140 negara yang dinilai. Dan yang mendapat posisi paling atas adalah negara Finlandia yang ada di Eropa. Finlandia ini sudah 7 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Penilaiannya adalah pendapatan per kapita dari negara tersebut, kemudian dari segi kedermawanan, dari segi kejujuran, kebersihan, lingkungan, dan berbagai hal yang lain yang memang menjadi penilaian. Salah satu yang cukup berkesan adalah ketika ada yang mencoba untuk melepaskan atau sama dengan dabeking daciri dompet di kota Helsinki, ibu kota Finlandia. Ada 12 dompet yang disebar, yang dijatuhkan, di dalamnya ada uang.
ternyata yang kembali 11 dari 12 yang dijatuhkan. Kalau di negara kita, kira-kira bagaimana? Kalau 12 yang saya ciri di atau di pokok sini Jo, 12 yang saya jatuh, saya sebar di sini, kira-kira mau tak pulang semua? Bisa jadi 12 yang dah sebar, dah saya jatuh, 20 yang hilang di rumah. Ya bisa saja seperti itu. Nah ini menjadi perenungan bersama kita bahwa negara ini, negara Finlandia, 23% penduduk yang ada di sana menurut survei, ya. Menurut survei dan data yang memang saya lihat dari beberapa sumber. Jadi kalau ada beberapa sumber sama berarti boleh dikategorikan benar, karena banyak kali hoax di berita-berita, apalagi berita kesehatan. Jadi jangan terlalu percaya. Makanya orang harus lihat dulu dari beberapa sumber apakah itu benar atau tidak. 23% dari penduduk Finlandia adalah ateis. Ateis itu orang tahu bersama, tidak percaya adanya Tuhan. 23%. Jadi tanda tanya juga, masa orang boleh bahagia meskipun tidak percaya Tuhan, meskipun cuma sekitar 1/4 dari seluruh penduduk. Kejujurannya, kecintaan kepada lingkungan. Ada juga semboyan yang luar biasa dari negara tersebut yang mengatakan begini, jangan menyombongkan kesuksesanmu atau keberhasilanmu pada orang lain. Coba, jangan menyombongkan keberhasilanmu atau kesuksesanmu kepada orang lain. Kalau orang bagaimana? Orang tahu kan bersama, kalau ada sesuatu orang posting, baik sedih maupun bergembira, orang posting di Facebook. Padahal kalau orang memposting di Facebook, contohnya begini, kita sedih sekali Tuhan, tulis di Facebook. Ada emoji menangis di situ. Taruh lagi di bawah apa? Hiks atau apa itu? Ditaruh di PDP apa? Ternyata ini menurut survei juga, karena ini data kan bukan sembarangan. Menurut data, ketika ada postingan sedih di Facebook atau di media sosial yang lain, 8 orang dari 10 tidak peduli dengan apa yang ada di situ. Kalaupun ada yang like, itu cuma penghargaan. Ini menurut survei. Kemudian 2 dari 10 orang, dari 2 dari 10 orang itu senang Anda di posisi itu. Jadi ini juga menjadi pertanyaan buat orang. Apakah kalau orang yang lain itu segenap hati atau nyanda? Jadi itu, makanya kalau orang mau sampaikan sesuatu, jangan obral di Facebook, tapi sampaikanlah itu kepada Tuhan. Bagaimana orang yang tidak percaya Tuhan? Terserah orang, karena hidup ini adalah pilihan. Mau percaya Tuhan itu pilihan, tidak percaya Tuhan itu adalah pilihan. Tetapi konsekuensinya pasti ada. Kemudian berbicara tentang negara ateis, kita lihat ternyata di Eropa sebanyak penduduknya yang tidak percaya Tuhan lagi. Banyak. Negara Ceko 78% sekian penduduknya dituliskan sudah tidak percaya Tuhan. Berarti mereka itu tidak mengakui lagi ada Tuhan, apalagi Tuhan Yesus Kristus. Pasti enggak. Jepang 60% penduduknya sudah tidak peduli lagi dengan agama Jepang. Tapi tolong lihat perbandingan antara Jepang dan Indonesia. Waktu banjir di Jepang,
air jernih sekali, tidak ada sampah. Padahal semboyan orang Indonesia, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kalau dia buang sampah sembarangan, berarti di manakah imanmu? Itu kan pertanyaan. Orang yang banyak yang tidak percaya agama Tuhan lagi, tapi peduli pada kebersihan, kejujuran. Jepang itu tak tinggal barang juga, kadang sekali mau hilang di Jepang. Dan kalau di Jepang, kalau orang membaca, ini kan banyak COD itu sekarang, banyak dari beberapa lalu, barang yang dipesan dan dikirim, banyak yang tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai harapan. Karena apa? Dahlia di postingan, di promosi itu bagus sekali, serta terima tidak sesuai, handuk tebal sekali ya, serta sampai tipis sekali. Kalau di Jepang tidak ada seperti itu. Apa yang ada di promosi tiba sama dengan itu. Jadi teman lihat, tidak bertuhan, banyak yang tidak percaya Tuhan, tapi kelakuannya, perilakunya masih menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Ini jadi evaluasi bagi kita. Yang fanatik, Indonesia ini termasuk negara fanatik di Indonesia, di dunia, ya, di agama. Salah bilang kalimat, salah sebut bisa dipenjara karena dianggap penistaan agama. Kalau di luar negeri kebanyakan sudah peduli lagi soal itu. Tetapi humanis, mereka adalah orang-orang humanis, artinya selalu mengedepankan kemanusiaan. Jadi seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita yang mengaku sebagai orang yang percaya, benarkah kita percaya bahwa Yesus Kristus itu anak Allah? Mungkin secara pengakuan di mulut, ya, orang mengaku Yesus Kristus anak Allah, Yesus Kristus juru selamat, Yesus Kristus itu Tuhan. Benar di dalam ucapan, tapi di perilaku belum tentu. Makanya Mahatma Gandhi, tokoh yang berpengaruh di India, pernah mengatakan begini, I like your Christ. Saya suka Kristusmu. Karena memang dia baca Alkitab, dia suka dia baca tuh ajaran Tuhan Yesus, apalagi khotbah di bukit. Baru kemudian, jika pipi kananmu ditampar, beri pipi kirimu. Dia sangat suka ajaran Kristus. Tapi dia bilang, but I don't like your Christians. Itu dia sampaikan kepada misionaris yang ada di sana. Tapi saya tidak suka orang Kristenmu. Karena orang Kristenmu, you are Christian, are not like Christ. Karena orang Kristenmu tidak sama dengan Kristus. Seperti itu. Banyak kali kita mungkin bisa mengakui bahwa kita ini adalah teis teoritis, tapi ateis praktis. Teis teoritis itu maksudnya adalah secara teori bertuhan, tetapi secara perilaku tidak bertuhan. Takut Tuhan, oh takut. Setan, enggak. Coba lewat kubur. Kalau lewat kubur malam-malam, apakah orang takut? Ternyata banyak yang takut lewat di kubur. Padahal sebenarnya kalau mengaku percaya Tuhan, hal seperti itu kita abaikan. Kecuali faktor keselamatan. Kalau ada orang jahat, orang waspada. Tapi kalau cuma takut secara itu, orang berarti diragukan. Apakah benar-benar orang takut Tuhan atau tidak? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Abdurrahman Wahid, mantan presiden Indonesia, yang keempat pernah mengatakan begini, bukankah masalah ketuhanan memang rumit? Mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan agar kita tertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya, walaupun itu tidak akan pernah tercapai. Bahkan ada kalimat kontroversialnya, kalau teman mau lihat di YouTube, dia berbicara dalam bahasa Inggris di salah satu pertemuan dunia. Dia mengatakan begini, tidak ada cara lain, kita harus mengakui Israel.
Makanya dia dibenci oleh kaum fundamentalis Islam yang ada di Indonesia. Maka dia jatuh sebelum tugas sebagai presidennya berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebab dia mengatakan ini? Karena dia belajar Alkitab. Israel ini adalah bangsa pilihan, dan Israel ini tidak akan dapat dikalahkan. Kalau orang baca di Alkitab, di kitab Sakaria, di kitab Raja-Raja, di kitab Yeremia dan lain sebagainya, di situ sudah dituliskan bahwa Israel tidak akan kalah. Tetapi kita jangan membenarkan apabila tindakan mereka salah, tapi jangan menghina, apalagi mengutuk. Karena kalau mengutuk, Tuhan sudah menyampaikan dalam firman-Nya, barang siapa mengutuk engkau, aku pun akan mengutuk mereka. Tidak bisa bantai itu, karena tidak bisa mau bilang Tuhan boleh tidak mau tarik itu, tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita di 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12, kita berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Tentu saja Yohanes menyangkal pernyataan dari salah satu paham, yaitu doketisme, yang mengatakan bahwa Yesus dapat menyatakan sifat Allah yang kekal. Mereka tidak dapat menerima hal itu. Jadi mereka menyatakan bahwa Yesus bukanlah benar-benar manusia. Tubuh Yesus hanya kelihatan atau hayalan saja. Makanya tadi disebutkan bahwa Yohanes menyangkal dan menentang pernyataan ini. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Di ayat yang ke-6, pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah, sebagaimana disebutkan dalam kalimat Dia yang datang. Kata Dia di sini menunjuk pada pribadi Allah. Pada saat yang sama, Yesus juga adalah benar manusia, datang dengan air dan dengan darah. Dengan air dan dengan darah adalah bahasa yang harus kita pahami. Kata air dan darah diulang sampai 2 kali pada ayat ini, menunjuk pada Yesus Kristus adalah benar-benar manusia. Kalimat ini memberi penegasan bahwa Allah benar-benar telah mewujud menjadi manusia, bukan kelihatan atau menyerupai manusia. Selanjutnya, Yohanes menegaskan bahwa inilah kesaksian Roh, dan kesaksian itu benar karena Roh yang memberi kesaksian itu adalah kebenaran. Kebenaran tentang kesaksian Roh disebut semakin dipertegas dengan menjelaskan kesatuan antara Bapa, Firman, dan Roh yang adalah Tritunggal. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Artinya, jika itu kesaksian Roh, maka itu juga adalah kesaksian Allah dan Firman, karena ketiga adalah satu. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang telah mewujud dalam manusia sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Ini baru berbicara pengakuan. Berbicara pengakuan belum tentu selaras dengan apa yang kita lakukan. Banyak orang yang begitu mudah mengabaikan hal ini. Banyak orang yang begitu tega menjual Kristus hanya karena harta, hanya karena jabatan, dan lain sebagainya. Begitu mudah. Jadi pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah harus benar-benar terselenggara dengan baik dalam kehidupan kita. Terselenggara dalam kehidupan kita artinya kita melakukan apa
yang diperintahkannya kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh mau belajar, mengerti, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Setelah kita mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, atau Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya tentang Yesus Kristus menjadi hal yang selalu menarik untuk didiskusikan oleh kalangan Kristen sendiri maupun di luar kalangan Kristen. Kenyataannya, para teolog juga masih terus meneliti penelitian modern tentang kitab Injil dan tentu berkaitan dengan Yesus di dalamnya. Penelitian modern ini salah satunya dilakukan oleh mereka yang dikenal dengan kelompok Yesus. Di sisi lain, diskusi mengenai Yesus juga kadang terjadi pada ruang tidak formal seperti media sosial. Ada debat-debat yang terlihat yang memperdebatkan antara agama Kristen dan agama yang lain. Bahkan baru-baru ini di kalangan Kristen sendiri pemahaman tentang Tritunggal pun masih menjadi diskusi hangat. Apapun diskusi mengenai Yesus Kristus tidak akan mengubah kebenaran sebagaimana yang gereja yakini bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini bukan sekedar pengakuan, tapi benar-benar mengimaninya tanpa ada perasaan ragu. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah mewujud menjadi manusia. Oleh 1 Yohanes dibahasakan datang dengan air dan darah. Pengakuan iman gereja, secara khusus pengakuan iman Nisia Konstantinopel, sebagai pengakuan iman yang memang lahir dari perdebatan panjang tentang hubungan Allah dan anak, Yesus Kristus, mengatakan pada bagian tentang Yesus Kristus, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa. Ini adalah pengakuan iman gereja yang pada masa itu menjadi cara ampuh gereja untuk melawan bidat atau ajaran sesat, sekaligus merumuskan secara tegas pemahaman teologis gereja berdasarkan kebenaran Alkitab. Pengakuan iman gereja ini juga menjadi cara ampuh gereja masa kini untuk mempertahankan kebenarannya tentang siapa Yesus Kristus. Logika manusia memang tidak mampu untuk menjelaskan dan menyingkap rahasia tentang Allah seterang-terangnya, karena memang Allah tidak mungkin sepenuhnya dapat dijangkau dengan pikiran manusia. Hal yang sama juga terjadi pada pribadi Yesus Kristus sebagai anak Allah. Orang bisa saja menyangkal, seperti kaum atau paham doketisme tadi, pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang mewujud menjadi manusia. Namun gereja akan tetap bersaksi bahwa Yesus Kristus benar-benar anak Allah, dan keyakinan itu harus terus kita pegang teguh. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, zaman yang berubah, peradaban yang makin maju, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di era digitalisasi yang turut mengubah perilaku manusia, internet yang memberi banyak kemudahan dan menyebabkan cepatnya arus informasi yang membuat perilaku manusia berubah, harus benar-benar dimaknai, diseleksi dengan baik, agar supaya pengakuan kita akan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah terjabarkan dalam seluruh bentuk kehidupan yang kita jalani. Kita mampu, kita sanggup jika kita benar-benar berpegang teguh pada iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.